Hai everyone, halo semua. Kenalin, nama saya Siti Istiqomah dan saya ingin menceritakan sebuah cerita. Selamat menyaksikan. Halo semua, selamat datang dalam video edukasi dengan tema awal kedatangan bangsa Eropa di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-17. Wilayah Kepulauan Nusantara menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa Eropa karena kekayaan alam yang luar biasa, terutama rempah-rempah. Rempah-rempah ini seperti lada, pala, dan cengkeh bukan sekedar bumbu dapur, melainkan komoditas mewah yang bernilai tinggi di pasar Eropa. Kedatangan Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Nusantara membuka babak baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Video ini akan menjelaskan latar belakang kedatangan mereka, jalur pelayaran yang ditempuh, wilayah pertama yang didatangi, serta dampak awal yang muncul dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Kedatangan bangsa Eropa tidak lepas dari peristiwa penting pada tahun 1453, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Akibatnya jalur dagang tradisional yang selama ini menghubungkan Eropa dengan Asia terputus. Bangsa Eropa pun harus mencari jalur laut baru agar tetap bisa mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Selain kebutuhan ekonomi, ada juga nih semangat ekspansi yang dikenal dengan istilah 3G: Growth, Glory, dan Gospel. Growth mengembangkan keinginan mencari kekayaan terutama dari perdagangan rempah. Kalau Glory berarti kejayaan dan kekuasaan yang ingin mereka peroleh dengan menguasai wilayah baru. Sementara Gospel menunjukkan semangat penyebaran agama Kristen terutama Katolik ke berbagai belahan dunia. Dengan motivasi inilah bangsa Portugis dan Spanyol dan kemudian Belanda mulai berlayar jauh meninggalkan tanah air mereka, melintasi samudra luas menuju air Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Bangsa pertama yang berhasil mencapai Nusantara adalah Portugis. Pada tahun 1511 mereka menyebut Malaka, sebuah kota pelabuhan yang penting yang menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Dari Malaka, Portugis melanjutkan pelayaran ke Maluku, khususnya Ternate dan Tidore yang terkenal sebagai penghasil cengkeh. Kemudian Portugis di Maluku menandai awal keterlibatan bangsa Eropa dalam politik dan perdagangan di Nusantara. Tak lama setelah Portugis, bangsa Spanyol juga datang ke Nusantara. Mereka berangkat dari arah timur melalui Samudra Pasifik dan singgah di Filipina sebelum akhirnya sampai di Maluku. Di sana Spanyol bersaing dengan Portugis merebutkan pengaruh atas kerajaan-kerajaan lokal terutama Tidore dan Ternate. Persaingan antara Portugis dan Spanyol akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Saragossa pada tahun 529 yang membagi wilayah pengaruh kedua negara di Asia. Sementara itu, Belanda baru tiba hampir satu abad kemudian, pada tahun 596. Ekspedisi Belanda yang dipimpin Klaus de Houtman yang mendarat di Banten. Kehadiran Belanda disambut dengan hati-hati oleh penguasa lokal. Namun, Belanda segera menyadari bahwa Nusantara adalah sumber rempah-rempah yang sangat berharga. Kedatangan mereka kemudian berlanjut dengan pendirian VOC, sebuah kongsi dagang yang kelak menjadi alat utama kolonialisme Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara membawa sejumlah dampak besar. Dalam bidang ekonomi, bangsa Eropa berusaha memonopoli perdagangan rempah. Portugis di Maluku, misalnya, memaksa penduduk untuk menjual rempah hanya kepada mereka. Nah, monopoli ini membuat harga rempah melonjak di Eropa, tetapi pedagang lokal kehilangan keuntungan. Kehidupan ekonomi masyarakat yang sebelumnya dinamis menjadi terbatas karena semua diatur oleh bangsa asing. Dan dalam bidang politik, kehadiran bangsa Eropa menyebabkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan Nusantara. Contohnya
Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate, sementara Spanyol mendukung Tidore. Nah, persaingan ini menimbulkan konflik internal yang melemahkan posisi kerajaan-kerajaan lokal. Ketika Belanda masuk, mereka juga menggunakan strategi politik adu domba untuk memperkuat kekuasaan mereka. Nah, dampak dalam bidang sosial juga sangat terasa nih. Kehadiran misionaris yang dibawa Portugis dan Spanyol memperkenalkan agama Kristen di beberapa wilayah Nusantara seperti Maluku dan Flores. Nah, selain itu, sistem kerja paksa mulai diperkenalkan sehingga masyarakat harus bekerja keras untuk kepentingan bangsa Eropa. Nah, kehidupan sehari-hari masyarakat pun berubah dari yang awalnya bebas berdagang menjadi terbatas dan diawasi oleh penguasa kolonial. Dengan demikian, kedatangan bangsa Eropa di Nusantara bukan hanya sekedar perjalanan dagang, tetapi juga awal dari sebuah era kolonialisme. Portugis, Spanyol, dan Belanda masing-masing meninggalkan jejaknya, baik dalam perdagangan, politik, maupun kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Dampak awal yang mereka timbulkan menjadi dasar dari proses panjang penjajahan yang berlangsung berabad-abad. Dari sini kita bisa belajar bahwa kekayaan Nusantara yang luar biasa telah menarik perhatian dunia, namun sekaligus menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.